antar individu dalam organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Dr. Kori. Terima kasih Dok Ami, izin melanjutkan Prof. Pada slide ini kita mulai masuk ke konsep perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi. Tujuannya adalah membantu manajer memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, motivasi, kepuasan kerja, serta dinamika tim. Dalam konteks rumah sakit, konsep ini sangat penting karena pelayanan kesehatan menurut koordinasi lintas profesi yang cepat, akurat, dan konsisten. Pemahaman yang baik tentang perilaku organisasi membantu mencegah miskomunikasi dan konflik yang dapat berdampak langsung pada mutu layanan dan keselamatan pasien. 3 level perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat dianalisis melalui 3 level yang saling berinteraksi. Pertama, level individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi, nilai, sikap, motivasi, emosi, stres, dan kemampuan pengambilan keputusan. Persepsi yang keliru dapat menyebabkan miskomunikasi karena setiap orang bisa menafsirkan situasi secara berbeda. Lalu kedua, di level kelompok, di sini perilaku dipengaruhi oleh komunikasi, kepemimpinan, norma tim, konflik, dan kerjasama. Komunikasi tim yang buruk sering menjadi akar keterlambatan pelayanan dan keputusan yang tidak sinkron. Ketiga ada level organisasi. Pada level ini, struktur budaya, sistem penghargaan, dan kebijakan internal membentuk pola perilaku kerja dan memengaruhi konsistensi mutu pelayanan. Faktor-faktor kunci pada setiap level, jika kita lihat lebih rinci, setiap level ini memiliki faktor kunci yang memengaruhi kinerja. Pada level individu, motivasi menentukan kekuatan dan arah usaha seseorang. Stres kerja yang tinggi dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, persepsi membentuk bagaimana seseorang menafsirkan situasi kerja. Pada level kelompok, konflik bisa merusak jika tidak dikelola dengan baik, tetapi bisa menjadi konstruktif bila diarahkan untuk perbaikan proses. Normatif juga membentuk standar perilaku yang dianggap dapat diterima. Sedangkan pada level organisasi, budaya menentukan konsistensi mutu layanan. Struktur itu memengaruhi alur komunikasi dan koordinasi, dan kebijakan menjadi kerangka. Komponen manajemen SDM rumah sakit pada era JKN. Era jaminan kesehatan nasional ini membawa transformasi besar dalam pengelolaan SDM rumah sakit. Peningkatan akses masyarakat menyebabkan peningkatan volume pasien dan kompleksitas administrasi. Hal ini menuntut rumah sakit untuk menyesuaikan strategi pengelolaan SDM. Transformasi ini memerlukan penguatan tata kelola serta adaptasi strategi SDM agar tercapai keseimbangan antara efisiensi proses, mutu layanan, dan keberlanjutan operasional. Dengan kata lain, era JKN tidak hanya mengubah sistem pembiayaan, tetapi juga cara organisasi mengelola sumber daya manusianya. Eh, Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan ya, Prof. Selanjutnya, tantangan SDM di era JKN. JKN meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sehingga beban layanan fasilitas kesehatan cenderung meningkat. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya angka pertumbuhan rumah sakit di era JKN. Sehingga peningkatan beban layanan menuntut rumah sakit menata SDM agar alur pasien lebih cepat tanpa menurunkan mutu. Karena pasien-pasien tentunya akan memilih rumah sakit yang dengan alur alur pasien yang jelas dan lebih cepat. Dalam hal ini kita harus meningkatkan akan terjadi peningkatan beban kerja, kompleksitas administrasi dan resiko penyimpangan. Dari peningkatan beban kerja ini sendiri disebabkan oleh volume pasien yang meningkat signifikan sehingga memerlukan restrukturisasi alur layanan. Sementara dari kompleksitas administrasi, tata kelola pelayanan dan administrasi menjadi penting untuk keberlangsungan operasional.
Dan dari resiko penyimpangan, kebutuhan pengendalian fraud meningkat karena potensi penyimpangan bila kontrol lemah. Penyimpangan ini sendiri bisa timbul dari berbagai SDM, baik itu dari DPJP, dokter spesialisnya, karena kita tahu bahwa banyak sekali regulasi-regulasi yang dijamin dan tidak dijamin oleh JKN, sehingga meningkatkan kemungkinan fraud dari DPJP maupun dari teman-teman tenaga paramedis lainnya. Komponen SDM yang harus diperkuat di era JKN ini, penguatan komponen-komponen ini memastikan rumah sakit mampu memberi layanan berkualitas sambil menjaga efisiensi dan integritas sistem. Dalam hal ini, perencanaan SDM berbasis data, kompetensi dan penempatan, serta pelatihan yang terarah. Perencanaan SDM harus berbasis data dan analisa, berbasis kebutuhan layanan, pola kunjungan, dan distribusi pasien untuk mengurangi bottleneck di berbagai unit layanan. Dalam hal ini, setiap bidang di rumah sakit, setiap unit harus menganalisis ketenagaan SDM-nya per bulan agar adanya data yang update, apakah butuh ada penambahan SDM atau tidak. Selain perencanaan SDM yang berbasis data yang matang, kita juga harus meningkatkan kompetensi dari SDM tersebut dan penempatan sesuai dengan kualifikasinya. Disesuaikan dengan jenis layanan agar pekerjaan tepat orang dan tepat proses, mencegah ketidakpuasan kerja. Seperti kita pantau apakah SIP-nya ada, apakah apabila kita membuka pelayanan baru seperti misalnya pelayanan SWL, apakah tenaga-tenaga paramedisnya sudah dilakukan pelatihan SWL yang tersertifikasi. Selanjutnya training, pelatihan terarah, menekankan kepatuhan SOP, komunikasi layanan, dan dokumentasi yang relevan dengan tuntutan sistem JKN. Jadi semua SDM di rumah sakit tersebut harus memahami bahwa SOP yang ada di rumah sakit tersebut harus dijalankan dan komunikasi harus terjalin baik serta dokumentasi jelas tertulis dalam sistem elektronik medical record yang ada. Pengelolaan SDM kesehatan di Indonesia ini sendiri dilaksanakan dalam kerangka regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Hal ini perilaku individu dan organisasi dalam pelayanan kesehatan dibentuk oleh sistem, budaya organisasi, serta regulasi yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan sanksi. Sehingga SDM di rumah sakit A bisa jadi berbeda budaya organisasinya dan budaya kerjanya dengan SDM di rumah sakit B. Penguatan komponen SDM rumah sakit. Penguatan komponen SDM rumah sakit pada era JKN selaras dengan ketentuan Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Era JKN ini menuntut pengelolaan SDM rumah sakit yang patuh terhadap regulasi, terutama terkait perencanaan tenaga, distribusi SDM, dan pengendalian risiko penyimpangan dalam pelayanan. Penilaian kinerja, sistem insentif, dan sanksi merupakan instrumen pengendalian perilaku SDM yang diatur dalam regulasi pengelolaan SDM kesehatan. Komponen penguatan SDM era JKN kita kuatkan dalam hal manajemen kinerja seimbang, sistem insentif yang tepat, tata kelola anti fraud, dan pengelolaan perubahan di mana untuk manajemen kinerja seimbang ini kita sesuaikan juga dengan regulasi eh, ketentuan dari pemerintah berapa jam kerja masing-masing SDM yang tepat per minggu atau per bulannya dan kita pantau produktivitas masing-masing SDM tersebut. Sistem insentif yang tepat ini dirancang agar tidak mendorong perilaku menyimpang dan justru menguatkan kepatuhan serta kolaborasi. Insentif di sini bisa diberikan kepada dokter maupun diberikan kepada paramedis lainnya. Tata kelola anti fraud ini harus dibentuk tim anti fraud di masing-masing rumah sakit agar ada tata kelola anti fraud yang tepat. Pengelolaan perubahan di era JKN ini, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh JKN itu dapat berubah bisa per tahun, kadang di pertengahan tahun, dan bisa berubah juga sewaktu-waktu seperti ada perubahan dari inasi biji ke IDRG sehingga penting kita untuk mengelola perubahan dan beradaptasi dengan perubahan.
Untuk pencegahan fraud menjadi prioritas utama di era JKN. Fraud dapat terjadi dalam bentuk manipulasi klaim, dalam hal ini misalnya kasus bedah, di mana ada syarat dari JKN itu ukuran tumor yang bisa dioperasi oleh dokter spesialis bedah di ruangan operasi, misalnya lebih dari sama dengan 4 cm. Sementara terkadang yang datang ke poliklinik bedah itu ukuran tumornya tidak sampai 4 cm. Itu terkadang dokter bedahnya memanipulasi laporan operasi dan CPPT di poliklinik menyesuaikan ukuran tumor dengan regulasi JKN. Sehingga terjadinya upcoding, layanan fiktif, atau penyimpangan prosedur yang merugikan sistem. Pencegahan fraud membutuhkan kombinasi kontrol sistem dan penguatan perilaku integritas dari SDM. Bentuk-bentuk fraud sendiri ada manipulasi klaim untuk mendapatkan reimbursement lebih besar, misalnya tindakan yang bisa dilakukan dengan laparotomi, tapi dilakukan tindakan laparoskopi seperti itu sehingga menimbulkan upcoding diagnosis untuk meningkatkan tarif layanan. Pencatatan layanan fiktif yang tidak benar-benar diberikan, misal penggunaan ventilator seperti yang kita ketahui bahwa sesuai regulasi JKN apabila penggunaan ventilator lebih dari 96 jam, maka akan codingnya meningkat jauh dibanding dengan penggunaan ventilator di bawah 96 jam. Bisa jadi dilakukan pencatatan layanan fiktif di mana penggunaan ventilator dibuat seolah-olah lebih dari 96 jam, padahal kenyataannya tidak sampai 96 jam. Sehingga terjadi penyimpangan prosedur yang melanggar aturan JKN. Strategi pencegahannya, kebijakan yang jelas dan tegas, pengawasan dan audit berkala dengan kita bentuk tim anti fraud di rumah sakit tersebut yang berisi pihak manajemen internal rumah sakit, budaya kepatuhan organisasi, serta penguatan integritas SDM melalui sosialisasi regulasi JKN kepada seluruh tenaga medis dan paramedis dan semua karyawan di dalam rumah sakit tersebut. Pada intinya, pengelolaan SDM era JKN membutuhkan efisiensi proses, karena kita juga harus menimbulkan rumah sakit yang sustain, sehingga dibutuhkan efisiensi proses di mana mengelola SDM untuk mempercepat alur layanan dan mengurangi waktu tunggu pasien, serta menjamin mutu layanan, memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga di tengah peningkatan volume pasien, dan adanya integritas dan kontrol di mana memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga di tengah peningkatan volume pasien. Era JKN menuntut RS mengelola sumber daya manusia untuk efisiensi proses, sekaligus menjaga mutu layanan untuk tetap menimbulkan maksimal benefit di pasien, serta menuntut penguatan integritas dan kontrol organisasi untuk mencegah penyimpangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dr. Maya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Desi. Baiklah, kita akan lanjutkan slide-nya, Dok. Kita akan membahas tentang karakteristik manajer sukses di era JKN. Jadi ini untuk memahami kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola rumah sakit secara efektif dalam sistem JKN. Siapa manajer yang sukses di era JKN? Jadi bisa dilihat di sini bahwa manajer yang sukses adalah individu yang mampu mencapai tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara yang efektif, efisien, dan etis. Jadi keberhasilan seorang manajer itu tidak hanya diukur dalam pencapaian angka dan target keuangan, tapi juga kemampuannya membangun tim kerja yang solid, budaya organisasi yang sehat, serta proses pelayanan yang berkelanjutan. Jadi dalam konteks jaminan kesehatan nasional atau JKN ini, tantangan manajerial menjadi semakin kompleks sebenarnya. Manajer rumah sakit itu dituntut untuk mampu menyeimbangkan efisiensi operasional, mutu layanan, pembinaan sumber daya manusia, dan tentunya integritas sistem. Jadi kita bisa bayangkan contohnya nyata ya di rumah sakit tipe C di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mengalami peningkatan pasien JKN hingga lebih dari 300% sejak implementasi JKN. Namun penambahan tenaganya tidak sebanding. Jadi manajer yang sukses bukan hanya sekedar bertahan, tapi yang mampu mengelola, menata ulang alur pelayanan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Slide. Kita akan membahas yang 7 karakteristik utama manajer. Nah ini tadi kan manajer sukses di rumah sakit era JKN. Jadi yang pertama ada komunikasi yang jelas. Ini penting sekali. Seperti yang kita ketahui, manajer harus memastikan bahwa target kerjanya, kebijakannya, perubahan sistemnya, semuanya harus dipahami oleh seluruh tim. Karena komunikasi yang efektif ini juga akan menuntut kemampuan
mendengarkan. Jadi harus memastikan dan bisa mendengarkan secara aktif sehingga masalah lapangan yang sudah super banyak tadi dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis pelayanan. Jadi ini saya kasih contoh supaya jelas, misalnya contohnya kepala UGD melakukan briefing singkat 10 menit setiap pergantian shift. Langkah ini terdengar sederhana tapi mampu mencegah miskomunikasi yang akhirnya nanti bisa berujung fatal bagi keselamatan pasien. Yang kedua, ada keadilan dalam pengelolaan. Rasa keadilan dalam pembagian tugas, jadwal kerja, penilaian kinerja, itu akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas tim. Jadi ketidakadilan yang terus-terus menerus itu akan menimbulkan konflik dan tingginya angka turnover tenaga kesehatan. Jadi kalau di beberapa rumah sakit, mungkin di daerah atau rumah sakit pemerintah, perawat senior sering mendapatkan jadwal yang mungkin lebih ringan, sementara perawat junior terus-menerus saya dapat jaga shift malam. Praktek ini justru akan menurunkan kepuasan kerja dan akan mempercepat beban kerja, meningkatkan beban kerja serta mempercepat kelelahan dari staf. Kita lanjut yang ketiga, ini ada kemampuan motivasi. Jadi memang seorang manajer itu seharusnya atau kalau bisa mampu memotivasi staf melalui dukungan, umpan balik yang membangun. Jadi bukan sekedar sedikit-sedikit langsung kasih sanksi atau ngasih target atau justru memberikan tekanan atau pressure gitu ya. Ini salah satunya Rumah Sakit Hermina contohnya, ngasih employee of the month, terbukti meningkatkan semangat kerja dan rasa dihargai di kalangan stafnya. Yang terakhir ada pengelolaan konflik. Jadi konflik dalam organisasi di rumah sakit itu memang tidak dapat dihindari, tapi memang harus dikelola secara konstruktif sehingga akan jadi sarana perbaikan proses, jadi bukan sebagai sumber perpecahan justru. Gitu. Karena kan kadang-kadang ada konflik antara dokter spesialis, DPJB dan manajemen terkait tarif dari INASIBG, gitu. Manajer yang berkompeten, disinilah tempatnya dia akan menjembatani konflik ini dengan data misalnya, dengan dialog terbuka, atau bukan dengan transparansi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada 5 dan 7, yaitu orientasi proses, integritas, dan kepemimpinan perubahan. Kita akan bahas di orientasi perbaikan proses. Jadi manajer ini harus fokus pada perbaikan proses layanan, tentunya tanpa mengorbankan mutu. Jadi evaluasi kinerja berdasarkan data dan indikator. Jadi bukan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi kalau contohnya misalnya beberapa rumah sakit menerapkan lean management, memangkas waktu tunggu poliklinik yang biasanya cukup lama menjadi lebih cepat, misalnya dari 3 jam jadi 60 menit gitu. Kemudian ada integritas dan kepatuhan. Jadi era JKN ini memiliki resiko penyimpangan tata kelola yang tinggi. Manajer harus memperkuat kontrol internal dan budaya kepatuhan terhadap regulasi, tentunya untuk mencegah fraud dan pelanggaran etika. Jadi ini kasusnya biasanya kasus upcoding di beberapa rumah sakit swasta ya, dari BPJS Kesehatan. Slide selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh, kepemimpinan perubahan. Manajer mampu memimpin perubahan dengan menjelaskan alasan dari perubahan tersebut. Jadi memang harus melibatkan staf dari awal dan memberikan dukungan selama proses transisi. Misalnya rumah sakit ini beralih dari sistem antrean elektronik, manajer harus melibatkan petugas front office-nya sejak dalam tahap perencanaan. Gitu. Jadi kepemimpinan perubahan ini sangat penting untuk penyesuaian alur pelayanan dan disiplin kerja di era JKN. Karena sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi staf yang sudah terbiasa dengan metode atau cara-cara yang lama. Slide selanjutnya. Jadi kita sampai, nah di sini kesimpulannya, kita sampai di akhir bahwa kesimpulan manajer sukses di era JKN ini adalah manajer yang mampu menyeimbangkan 5 aspek utama. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada efisiensi, ada mutu, ada inovasi, ada kerja tim, ada kepatuhan gitu ya. Jadi efisiensi ini layanan cepat dan produktif tanpa pemborosan sumber daya. Kemudian yang mutu, menjaga kualitas, meskipun volume pasiennya mengalami peningkatan. Kemudian kerja tim, ini adalah kolaborasi lintas profesi yang kuat dan harmonis. Nah ini juga sangat penting, bahkan di era saat ini kayaknya ini salah satu yang sangat penting untuk kolaborasi. Kemudian ada kepatuhan dan integritas, sistem terjaga tentunya fraud dapat dicegah. Kemudian ada inovasi, ini ada perbaikan berkelanjutan, berbasis tentunya data
dan evaluasi. Jadi di Indonesia keberhasilan JKN ini sangat bergantung sebenarnya juga pada kualitas manajer di tingkat fasilitas kesehatan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengelolaan SDM kesehatan. Sekiranya itu saja presentasi dari kelompok 1. Ini referensi yang kami ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bagus ya, presentasinya juga, PPT-nya juga update ya, keren. Dan juga pembicaranya juga baik presentasinya, artikulasinya, volume suara, intonasi juga baik. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan. Amin. Kemudian dari segi isi yang insya Allah sih sudah ditangkap dengan baik. Memang masalahnya akan sangat, saya rasa dengan jadi direktur rumah sakit sekarang makin berat lah, si risikonya makin besar. Dengan bebannya makin meningkat, ya. Kemudian tarif inasibi yang juga nggak naik-naik, tuntutan SDM makin kencang, karena ya beban kehidupan kan makin berat, Pak. Inflasi tinggi, ya. Coba aja istri, kalau yang punya istri atau punya suami sih nggak pernah mengeluh kali ya. Saya istri yang ngeluh tuh, ya. Wah, istri saya kalau pulang dari pasar tuh bilang harga ini naik loh, harga ini naik. Pokoknya selalu ada cerita itu, ya. Harga telur lah naik, harga daging lah naik, begitulah. Sehingga emang yakin berat. Dan di satu pihak barangkali JKN juga menjadi sesuatu yang situasi membuat rumah sakit mungkin sudah mulai, kalau istilah saya, terperangkap juga. Mulai ada euforia menjadi bagian dari JKN. Sekarang sih mungkin menjadi semacam ancaman kalau saya bilang ya. Kalau saya ngomongnya lebih bilang ancaman aja. Karena banyak rumah sakit sekarang yang merugi. Betul nggak? Ya, rumah sakit sekarang bukan untung kerjasama BPJS, tapi merugi. Itu fakta. Jadi yang kata lain juga bukan nyaman sekarang jadi bekerja dengan JKN. Sekarang udah banyak betul rumah sakit mencegah bagaimana jumlah pasien BPJS itu jangan lebih dari 60%. Di swasta terutama ya. Pemerintah sulit emang seperti itu. Dan waktunya emang agak lebih dari 20 menit ya nggak apa-apa, tapi keren ya. Ini adalah salah satu bentuk dari kerja mahasiswa S2 itu mesti seperti ini. Apalagi mahasiswa UI ya. Saya rasa keren. Baik, kita pindah ke kelompok 2. Nanti tentunya ada pembahasan sedikit dari saya dan silakan. Lebih cepat, lebih baik. Kata-kata tadi kan efisien, lebih cepat, tapi tetap bermutu. Ini yang lebih repotnya ya, cepat dan bermutu. Itu emang nggak mudah banget ya, cepat dan bermutu. Efisien, cepat, dan bermutu. Baik, kelompok 2 silakan. Izin share screen ya, Prof. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Slideshow, cik. Sebentar. Buka tag nih. Sebentar. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام جنادينا. Hati-hati jangan bocor. Kalau begini aja bakal terlihat saya masih ada problem untuk full screen semuanya. Bisa cek, bisa. Bisa ya, baik. Silahkan dimulai, Dokter Nisa. Izin, Prof.
Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kelompok 2 izin untuk mempresentasikan judul dan topik yang sama dengan kelompok 1. Mudah-mudahan tidak mengecewakannya, Prof. Izin, jadi untuk topik manajemen SDM dan perilaku organisasi rumah sakit di era JKN, pada topik ini kita tidak akan membahas tentang HRD, melainkan kita akan membahas bagaimana SDM dalam suatu organisasi, dalam hal ini adalah rumah sakit, mampu menentukan status rumah sakit itu sendiri. Apakah rumah sakitnya akan bertahan hidup atau justru akan kolaps. Lanjut, Dr. Syika. Teman-teman semua, mungkin kita di judul ini kan kita ada membahas tentang di era JKN. Dari kalimat ini kan pasti akan ada perbandingannya dengan era yang non JKN. Jika teman-teman semua masih mengingat pada masa yang era non JKN itu maka didominasi oleh pembayaran fee for service. Artinya semakin banyak tindakan yang dilakukan di rumah sakit, maka semakin besar pendapatannya. Semakin banyak tindakan, diagnosa, semakin banyak tagihan yang diajukan rumah sakit kepada pihak insurans, dalam hal ini pemberi pelayanan kesehatannya. Namun berbalik dengan era JKN yang saat ini menggunakan sistem INA-CBGS. Risiko biaya pelayanan justru berpindah dari BPJS kepada rumah sakit. Artinya bagaimana? BPJS akan menerima sejumlah berkas klaiman dari pihak rumah sakit, kemudian melakukan pengkajian pelayanan, kemudian BPJS akan menentukan layak atau tidaknya berkas tersebut untuk dibayar sesuai dengan standar dari BPJS itu sendiri. Paradigma atau konsekuensi dari kondisi ini memaksa rumah sakit itu melakukan 4 hal. Yang pertama adalah prospective payment melalui INA-CBGS, yaitu perubahan pembayaran dari fee for service ke based on diagnosis. Artinya bagaimana? Tarif pelayanan sudah ditentukan berdasarkan diagnosis. Jika biaya real pelayanan melebihi tarif paket, maka rumah sakit menanggung selisihnya. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit akan melakukan atau berada dalam kondisi cost containment. Cost containment atau pengendalian biaya adalah suatu strategi dan upaya sistematis yang dilakukan oleh rumah sakit dalam mengelola, menekan, atau membatasi pengeluaran operasional agar tetap sesuai anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan atau hasil mutu pelayanan. Kondisi prospektif payment melalui INA-CBGS ini memaksa rumah sakit untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat yang kita sebut tadi sebagai cost containment, di mana dari semua biaya operasional rumah sakit kita semua mungkin sepakat pada level ini bahwa SDM adalah komponen terbesar yang menghabiskan biaya rumah sakit. Ada beberapa data yang mengatakan bahwa biaya untuk membayar SDM pada rumah sakit itu mencapai angka 50 hingga 67%. Kemudian kondisi ketiga yang berubah pada pihak rumah sakit ini adalah adanya audit claim. Audit claim ini dimaksudkan adalah BPJS dengan standarisasinya meningkatkan tuntutan dokumentasi klinis yang akurat sehingga implikasi kepada pihak rumah sakit itu adalah akan meningkatnya beban administratif tenaga kesehatan. Kemudian poin yang keempat adalah ketiga komponen yang kita sebutkan tadi memaksa rumah sakit harus memberlakukan standarisasi layanan melalui pemberlakuan clinical pathway. Clinical pathway menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan tetap efisien tanpa mengorbankan mutu. Kita dari pemaparan ini kita mengambil suatu contoh kasus aja. Misalkan sebuah tipe rumah sakit tipe B menerima pasien appendicitis tanpa komplikasi, di mana tarif INA-CBGS mengasumsikan bahwa dengan kasus appendicitis yang tanpa komplikasi itu hanya optimal pada lama hari rawat 3 hari. Namun kondisi nyatanya di rumah sakit pasien mengalami ILO. Artinya pasien akan dirawat lebih lama. Apa yang terjadi pada senior kita berdasarkan dengan teori yang tadi kita bahas? Maka rumah sakit akan mendapatkan peningkatan biaya perawatan yang melebihi tarif yang ditetapkan oleh BPJS. Dalam hal ini, manajemen pasti akan melakukan audit, melakukan evaluasi sehingga memutuskan untuk melakukan efisiensi. Di satu sisi yang lain, dokter pun akan mendapatkan tekanan dalam tanda kutip karena harus dipaksa untuk memberlakukan clinical pathway yang lebih ketat.
Di satu sisi yang lain, untuk mendukung kepastian bahwa berkas klaim appendicitis ini bisa diklaim sesuai dengan standarnya BPJS, maka semua dokumen pendukung mulai dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan CPPT yang dilakukan oleh DPJP-nya itu harus dilakukan dengan detail dan akurat. Kondisi-kondisi seperti ini tentu saja menunjukkan bahwa perubahan sistem pembiayaan akhirnya akan mempengaruhi pada cara kerja tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit. Dengan demikian, pada era JKN ini bukan sekedar tentang perubahan mekanisme pembayaran, tetapi perubahan ekosistem rumah sakit kita yang berdampak langsung pada manajemen SDM dan perilaku organisasi. Slide. Apakah kita mungkin semua agak pernah merasakan bahwa kita mendapatkan tekanan, maaf saya menggarisbawahi tekanan dari pihak manajemen, mohon maaf teman-teman yang di manajemen, ketika menghadapi kasus yang sudah melewati over daripada budgeting BPJS, kita sebagai fungsional akan mendapatkan tekanan berupa apa? Bagaimana nih pasien ini supaya cepat discharge? Atau ada berkas suatu kasus yang sudah kita kirimkan ke BPJS dan ternyata ditolak. Dokumen tersebut akan dikembalikan lagi ke kita dan kita sebagai DPJP akan disuruh untuk melengkapi kembali dokumen tersebut. Saya rasa kasus ini akan banyak ditemukan oleh teman-teman sendiri. Nah, konsekuensi perubahan sistem ini kemudian memunculkan berbagai tantangan nyata di rumah sakit kita. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita akan ada situasi dan momen kita akan melakukan koreksi klaim. Kemudian apa yang menjadi skenario daripada BPJS tidak selalu seindah bayangan BPJS dan bayangan kita semua sebagai di pihak rumah sakit. Karena dengan standarisasi BPJS akan berbeda dengan real pelayanan yang kita lakukan di rumah sakit yang berdampak pada peningkatan long of stay-nya pasien. Akibat dari semua itu, kita sepakat mungkin akan bahwa kita berada dalam kondisi tekanan, harus bermain dengan skenario yang ditetapkan oleh BPJS. Dan itu menjadi sumber daripada burnout tenaga kesehatan. Dan di tingkat individual fungsional akan banyak terjadi konflik profesional yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Namun demikian, jika kita melihat implementasi JKN dalam beberapa tahun terakhir, banyak rumah sakit menghadapi tekanan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga organisasi. Menariknya, yang kita lihat tersebut, masalah yang muncul di rumah sakit umumnya dilihat dengan teropong view. Artinya kita melihat itu kotak per kotak dan menganggap sebagai itu hanya sebagai masalah individu. Seperti ketidakpatuhan DPJP terhadap clinical pathway atau adanya tingkat beban atau burnout tenaga kesehatan. Padahal sebenarnya masalah-masalah tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan sistem. Mari kita lihat di slide tersebut, perubahan sistem yang kita maksudkan adalah apa? Adanya claim correction. Di sini audit BPJS yang semakin ketat menuntut akurasi dokumentasi medis yang dilakukan di tingkat rumah sakit. Ketika resume medis tidak lengkap, klaim bisa dikoreksi atau bahkan tidak akan di-ACC untuk dibayarkan. Akibatnya apa ke rumah sakit? Pasti akan berpengaruh pada cash flow kas rumah sakit. Berikutnya, long of stay yang tinggi. Length of stay yang melebihi clinical pathway yang seperti kita bahas tadi akan menyebabkan mismatch antara biaya real pelayanan dengan tarif inasidigis yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Berikutnya adalah terjadinya burnout tenaga kesehatan. Tekanan efisiensi sering diterjemahkan sebagai peningkatan workload administrasi yang klinis. Kemudian konflik profesional yang sempat saya singgung tadi bahwa clinical pathway tidak semua rumah sakit sekarang sudah lengkap menyusun clinical pathway-nya. Standarisasi clinical pathway kadang dipersepsikan bagi DPJP, mohon maaf saya juga salah seorang DPJP, kadang ego kita dikedepankan mengatakan bahwa clinical pathway ini adalah membatasi otonomi klinis kita sebagai dokter. Oleh karena itu, pihak manajerial maupun pihak fungsional dalam suatu sistem rumah sakit itu adalah komponen SDM yang kita bahas pada topik ini. Nah, 4 tantangan ini sering muncul bersamaan di rumah sakit era JKN dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ini bukan hanya masalah SDM, tapi adalah sistematik, gejala sistematik yang sebenarnya muncul. Nah, saya berikan ilustrasi kembali.
Misalkan sebuah rumah sakit tipe B menerima pasien pneumonia dengan komorbid berat. Di tingkat severity level yang ditetapkan oleh BPJS dengan INASIBGIS, sistem grouping dan severity levelnya itu akan menemukan suatu angka tertentu dengan asumsi bahwa pasien tersebut dengan kategori tersebut akan dirawat dengan hari rawat berapa. Tapi kembali lagi kenyataannya di rumah sakit yang kita lakukan adalah pasien mengalami komplikasi sehingga membutuhkan perawatan lebih lama. Nah, karena length of stay-nya semakin tinggi, manajemen mulai khawatir karena kalau di rumah sakit yang menetapkan ada audit harian, di rumah sakit saya itu ada MPP yang bergerak dari setiap unit untuk melihat ini total real cost pasien dirawat per hari itu berapa. Jadi di situ akan kelihatan manajemen akan melihat bahwa ini sudah ancaman untuk over budgeting. Selain itu manajemen akan memberikan warning nih kepada DPCP. DPCP dalam hal ini akan menganggap dirinya terintimidasi. Kemudian akhirnya muncul konflik antara profesi dan maupun tenaga kesehatan. Dengan demikian pada slide ini saya ingin menekankan bahwa masalah SDM bukan masalah individu, melainkan ketidakselarasan antara sistem pembiayaan, standar pelayanan klinis, dan tata kelola SDM rumah sakit. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang apa strategi manajemen SDM, kita perlu memahami tantangan era JKN yang bersifat sistemik tadi. Slide. Baiklah, untuk yang slide ini sudah kita bahas tadi untuk tujuan pembelajarannya. Maka konsep daripada manajemen SDM ini adalah yang pertama, kita perlu memahami bahwa SDM itu, bahwa manajemen SDM rumah sakit berbeda dengan organisasi biasa karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Kemudian tujuan yang kedua adalah konsep tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis bagaimana sistem JKN ini mempengaruhi workload, remunerasi, dan budaya organisasi rumah sakit kita. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi personal atau individu yang menjadi manajer yang sukses dalam pelayanan di rumah sakit. Pada akhirnya fokus pada pembahasan ini adalah kita bukan hanya memahami masalah, tapi kita harus bisa berpikir sebagai manajer rumah sakit untuk mengambil keputusan strategis di tengah efisiensi dan tuntutan mutu dari era JKN ini. Manajemen SDM di rumah sakit per definisi kita bisa baca di SDM, namun yang ingin saya sampaikan di sini bahwa manajemen SDM itu bukan hanya tentang administrasi, bagaimana SDM itu untuk dicatat, direkrut apa. Namun tujuan utama daripada manajemen SDM itu adalah mencakup bagaimana kita menyelaraskan kinerja atau performance alignment dengan standar mutu pelayanan serta memastikan keberlanjutan talenta. Ini adalah proses yang akan berimplikasi terhadap bagaimana kita mencapai proses tersebut. Nah, di tengah tingginya turnover dan kompetensi yang terus berkembang, ini adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana melihat manajemen SDM ini bukan sekedar tahapan administratif, tapi melainkan strategi workforce management, performance alignment, dan talent sustainability. Next. Kita melihat tujuan manajemen SDM ini dalam organisasi kesehatan melalui 3 pilar yang utama, yaitu bagaimana manajemen ketersediaan SDM yang kompeten. Bagaimana kita menjamin bahwa ketersediaan SDM yang kompeten itu memang kita rekrut, kita seleksi, dan kita tempatkan di posisi yang tepat dalam rumah sakit. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan mutu. Artinya apa? SDM yang berada di dalam organisasi rumah sakit tersebut, kita harus mengenali mereka, kemudian mempelajari mereka, memberikan mereka ruang untuk bisa meningkatkan produktivitas dan tentu saja akan meningkatkan mutu layanan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah menjaga integritas dan mencegah fraudnya. Next. 5 komponen pilar manajemen SDM rumah sakit. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika rumah sakit sudah berada di dalam era JKN dengan berbagai tantangannya seperti klaim yang sering sekali untuk dikoreksi, ditolak, bahkan dipending,
long of stay yang tinggi dan berat tenaga kesehatan, maka salah satu pendekatan yang paling dapat diandalkan adalah melihat untuk mencari solusinya ini adalah melihat komponen rumah sakit kita melalui 5 pilar manajemen SDM rumah sakit. Misalnya saja nih, rumah sakit kita adalah tipe B, memiliki loss yang tinggi dan defisit operasional. Awalnya manajemen pasti menyalahkan dokternya karena dianggap tidak efisien. Namun ketika dianalisis menggunakan 5 pilar yang ada dalam slide ini, ternyata masalahnya lebih kompleks. Dari kasus yang tadi kita paparkan, kita lihat dari pilar pertama itu workforce planning. Di sini adalah rumah sakit kekurangan case manager dan coder sehingga dokumentasinya terlambat dan loss-nya meningkat. Kita tadi lihat bahwa skenario rumah sakit tipe B mengalami loss yang tinggi dan defisit operasional. Dengan kita lakukan analisis menggunakan pilar ini, maka pilar 1 mengatakan bahwa sumber masalahnya ternyata adalah rumah sakit kekurangan case manager dan coder sehingga dokumentasi terlambat dan loss-nya meningkat. Sebentar ya. Kemudian dari pilar yang kedua, rekrutmen dan placement. Dari skenario kasus yang tadi, ternyata didapatkan sumber masalahnya adalah tenaga baru ditempatkan bukan berdasarkan orientasi clinical documentation. Jadi petugas administrasi tersebut tidak mengerti bahasa medisnya. Jadi mereka sembarang melakukan coding terhadap berkas yang di hadapan mereka. Kemudian pilar yang ketiga adalah performance management. Nah, di sini KPI dokter hanya berbasis jumlah tindakan, bukan pada kepatuhan pathway-nya. Kemudian pilar yang keempat adalah reward dan compensation, di mana pada skenario kasus yang tadi kita melihat bahwa jasa medis berbasis volume tindakan membuat dokter tidak terdorong untuk mempercepat discharge. Artinya apa? Semakin lama DPJP merawat pasien, maka semakin besar jaspel atau remunerasi yang akan mereka terima. Kemudian yang pilar kelima adalah development dan retention. Tidak ada pelatihan documentation improvement sehingga kesalahan terus berulang. Jadi kalau melihat skenario yang tadi, itu bukan hanya terbatas pada satu sisi saja, melainkan ternyata masalahnya banyak karena dilihat menggunakan analisis 5 pilar tersebut. Dengan demikian, masalah rumah sakit jarang disebabkan oleh satu individu, tetapi kegagalan pada beberapa pilar SDM secara bersamaan. Nah, di rumah sakit tempat kita bekerja, jika kita mendapatkan kasus atau masalah berupa burnout tenaga kesehatan, kira-kira bagaimana kita mendapatkan akar masalah tersebut dengan menggunakan 5 pilar ini. Nah, oleh karena itu pesan inti daripada slide ini yang terakhir adalah framework 5 pilar ini menjadi dasar untuk memahami hubungan antara sistem manajemen SDM dan dinamika perilaku organisasi yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Silakan Dr. Endah, Mbak Endah. Baik, terima kasih Dr. Nisa. Izin saya lanjutkan. Selanjutnya itu apa itu perilaku organisasi? Kalau tadi kita sudah bahas mengenai MSDM, yaitu sebagai mesin formal ya dalam tanda kutip, maka perilaku organisasi ini adalah sebagai jiwanya yang menentukan apakah mesin itu bergerak atau tidak. Jadi perilaku organisasi ini mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Dalam rumah sakit ini krusial karena memang interaksi profesi sangat kompleks. Di sana ada dokter, perawat, farmasi, rekam medis, kesmix, dan lain sebagainya. Semuanya saling bergantung ya. Dan ketika tekanan meningkat, perilaku manusia itu menentukan hasilnya. Jadi fokus utamanya itu ada 5 di sana, ada motivasi, kepemimpinan, konflik, budaya, dinamika tim, atau struktur organisasi. Next. Ya, masuk ke level analisis perilaku organisasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu individual, yang kedua level kelompok, dan yang terakhir ada level organisasi. Untuk level individual ini mencakup dari kepribadian, motivasi, persepsi, stres, burnout. Jika individu itu lelah dan tidak termotivasi, maka imbasnya adalah kualitas layanan menjadi menurun dan meski sudah dilakukan atau sudah dibuat SOP yang bagus. Kemudian level kedua yaitu kelompok. Di sana terdiri dari apa saja, maksudnya mencakup dari teamwork, komunikasi, konflik, dan kepemimpinan. Mungkin kesalahan klinis sering berawal dari komunikasi tim yang buruk ya, bukan semata karena
kurang ilmu atau kurang pengetahuan seperti itu. Yang terakhir level organisasi di sana mencakup dari struktur organisasi itu sendiri, budaya, sistem nilai, manajemen perubahan, eh, sistem nilai dan manajemen perubahan itu sendiri. Kalau budaya rumah sakitnya itu tidak mendukung dokumentasi, maka audit klaim akan terus bermasalah. Next slide. Kemudian kita melihat apa sih perbedaan atau interaksi SDM dan perilaku organisasi di sini untuk hubungan formal dan dinamika informalnya ya. Jadi manajemen SDM ini di sini terlihat dari sistem formal yang terstruktur, jika perilaku organisasi adalah dinamika informal yang organik. Untuk manajemen SDM itu mencakup dari kebijakan dan prosedur yang tertulis, struktur organisasi yang jelas, sistem penilaian kinerja formal, dan program pengembangan terstruktur. Untuk yang informal organik tercakup di perilaku organisasi itu adalah norma dan nilai yang tidak tertulis, jaringan komunikasi informal, motivasi intrinsik individu, budaya kerja yang berkembang secara alami. Ini mengapa mungkin resiko terbesarnya adalah ketidakselarasan. Di sini ketidakselarasan itu ketika mungkin kebijakan menuntut A, tetapi mungkin budayanya yang ada di situ itu sudah mendorong ke B gitu ya. Organisasi mengalami konflik di strukturalnya dan mengapa mungkin banyak program SDM yang gagal bukan karena konsepnya yang salah, tetapi karena perubahan budayanya yang tidak dikelola. Next slide. Nah, SDM sebagai biaya dan aset strategis. Tadi setelah dijelaskan oleh Dr. Nisa, ada statement untuk SDM adalah menyerap kurang lebih 50 sampai 60% dari biaya operasional ini. Itu sendiri ya gitu. Nah, ini di sini juga 60 sampai 70% dari biaya operasional itu merupakan beban SDM. Ini membuat SDM itu sering diperlakukan sebagai beban ya. Tapi mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, yaitu SDM itu juga sebagai pengungkit atau tuas terbesar untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Mungkin SDM itu juga menentukan mutu dari layanan, kepuasan pasien, dan keberlanjutan dari rumah sakit itu sendiri. Next slide. Nah, ringkasan dari tujuan pembelajaran yang pertama itu yang pertama kita memahami 5 pilar MSDM sebagai sistem terintegrasi. Kemudian kita memahami perilaku organisasi pada 3 level analisis dan kita memahami bahwa keberhasilan MSDM itu ditentukan oleh keselarasan sistem formal dengan dinamika budaya dan perilaku. Next slide. Kemudian tujuan yang kedua itu dari analisis komponen SDM di era JKN ini, sekarang kita masuk ke analisis yang lebih strategis ya di era JKN, memaksa rumah sakit itu harus berubah. Yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Nisa, yang kita bahas itu bukan apa itu SDM, tetapi SDM itu harus didesain agar rumah sakitnya itu bagaimana bisa selamat, patuh, dan tetap bermutu dalam sistem pembiayaan inasi bijis. eh JKN itu menuntut 3 hal. Yang pertama yaitu mengendalikan biaya, yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga adalah menjaga mutu layanan. Di mana eh, 3 tuntutan ini sering saling tarik menarik ya satu dengan yang lain, keterkaitan antara satu dengan yang lain, efisiensi menekan waktu, mutu menentukan ketelitian, dan biaya itu juga menuntut untuk pembatasan. Disinilah mungkin manajemen SDM menjadi arena strategis untuk perencanaan berbasis beban kerja, produktivitas, dan data. Next slide. Karakteristik sistem JKN dan implikasi data ini ada beberapa. Yang pertama, inasi bijis, ini butuh efisiensi dan dokumentasi coding akurat, jadi SDM. CASMIC, coder, clinical documentation jadi krusial. Kemudian yang kedua adalah clinical pathway, menuntut untuk standar, perlu pelatihan di sana. Terus kemudian jadi kebutuhan untuk perubahan budaya juga. Yang ketiga yaitu audit klaim BPJS, menuntut akurasi rekam medis, unit rekam medis dan pemahaman regulasi harus kuat. Dan yang terakhir adalah akreditasi KARS yang menuntut pasien safety dan tata kelola budaya mutu dan kompetensinya harus hidup. Next slide. Perencanaan SDM berbasis beban kerja.
Di sini artinya itu tenaga disusun bukan berdasarkan tradisi atau kebiasaan, tetapi berdasarkan volume layanan, standar waktu, dan target mutu. Tiga komponennya itu adalah yang pertama analisis beban kerja, di mana dilihat dari kebutuhan real tenaga. Yang kedua yaitu ada rasio tenaga kesehatan, dilihat dari kesesuaian jenis tenaga dan standar yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari kinerja itu sendiri. Jadi memastikan tenaga benar-benar produktif. Jika tidak, mungkin rumah sakit akan selalu menghadapi dua yang ekstrim ya. Yang pertama, kekurangan tenaga dan yang akan memicu burnout atau kelebihan tenaga yang memboroskan dari biaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dokter Cantik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan remunerasi dan kinerja di era JKN. Jadi pada era JKN, sistem kompensasi itu harus dirancang secara strategis dan juga berbasis pada tiga pilar utama. Yang pertama yakni produktivitas, kemudian mutu pelayanan dan kepatuhan regulasi. Jadi terkait dengan produktivitas, jadi bukan berarti tenaga kesehatan harus bekerja lebih banyak, namun difokuskan untuk bekerja lebih efektif. Seperti contoh, pasien sembuh lebih cepat, pelayanan lebih terstruktur, dan tidak ada pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya untuk terkait dengan mutu pelayanan, jadi mutu pelayanan itu bisa diukur dari outcome pasien, kemudian keselamatan, kepuasan, serta kepatuhan dari clinical pathway. Yang ketiga, pilar yang ketiga, kepatuhan regulasi, yakni tenaga kesehatan memastikan setiap SDM itu mematuhi semua aturan dan kebijakan yang berlaku terkait JKN, serta juga terkait dengan standar profesi dan menghindari sanksi dan kerugian. Jika remunerasi ini tidak dikendalikan dengan baik, maka potensi moral hazard dan fraud yang terjadi dapat merugikan rumah sakit, dan juga pendekatan pay for performance itu dapat meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan. Next slide. Selanjutnya, bagaimana pengendalian fraud dari sumber daya manusia tersebut. Jadi fraud ini sering terjadi bukan karena sering kali tidak terjadi karena niat jahat individu, tapi juga karena sistem yang memberi peluang terhadap terjadinya fraud tersebut. Yang pertama itu fraud dalam JKN meliputi upcoding, kemudian yang kedua unbundling, dan yang ketiga manipulasi klaim. Contoh nyata yang dapat terjadi pada upcoding ini seperti misalnya contoh dokter menaikkan tingkat keparahan diagnosis atau meningkatkan kode diagnosis untuk pembayaran klaim yang lebih tinggi. Yang kedua itu unbundling, misalkan layanan yang seharusnya digabungkan satu paket tapi dipisah agar dapat dibayarkan lebih banyak atau dibayar lebih. Dan yang ketiga manipulasi klaim, di mana data rekam medis itu diubah dan juga membenarkan klaim yang tidak sesuai. Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan fraud yang meliputi yang pertama budaya integritas. Jadi membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika dan kejujuran di seluruh lapisan organisasi. Yang kedua audit internal. Jadi tujuan dari audit internal ini bukan mencari kesalahan tetapi sistem dari kontrol mutu tersebut. Yang ketiga adalah sistem pelaporan, di mana sistem pelaporan pegawai harus bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut dihukum. Jadi ini mekanisme yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk melaporkan dugaan terjadinya fraud tanpa rasa takut. Kemudian next slide. Selanjutnya budaya organisasi era JKN. Jadi dalam landscape JKN yang dinamis, budaya organisasi rumah sakit harus adaptif dan mencerminkan prioritas pelayanan kesehatan modern. Ini dapat berfokus pada 3 hal. Yang pertama, efisien tanpa menurunkan mutu. Yang kedua, transparan dan juga berorientasi pada pasien. Efisien tanpa menurunkan mutu itu mengoptimalkan sumber daya dan juga proses untuk pelayanan yang berkualitas tinggi, serta transparan, membangun kepercayaan melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, kebijakan, dan hasil pelayanan. Dan yang ketiga harus berorientasi pada pasien, di mana di sini kita menjadikan kebutuhan dan pengalaman pasien sebagai inti dari setiap keputusan dan layanan yang diberikan. Next slide. Jadi studi kasus di sini pada rumah sakit tipe B di era JKN. Jadi kasus ini menggambarkan masalah klasik rumah sakit setelah masuk era JKN. Yang pertama itu adalah length of stay-nya tinggi atau lama rawat terlalu panjang.
Rata-rata lama rawat inap 7,2 hari itu melebihi standar clinical pathway 4-5 hari untuk kasus-kasus yang termasuk kasus-kasus utama. Yang kedua, klaim banyak ditolak atau sering dikoreksi. 35% klaim BPJS itu mengalami pemotongan karena ketidaklengkapan dokumentasi dan juga coding yang tidak akurat. Yang ketiga itu konflik internal di mana ketegangan dapat terjadi antara manajemen dan staf medis terkait implementasi clinical pathway dan juga target efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah dampak finansial. Terjadi defisit operasional pada rumah sakit akibat kombinasi direksi klaim, inefisiensi LOS, dan juga biaya SDM yang tinggi. Artinya masalahnya bukan hanya finansial tapi juga sistemik. Next slide, misalignment yang sering terjadi. Yang pertama titik konflik strukturalnya, jadi ketegangan antara sistem pembayaran, otonomi profesional, dan standarisasi pelayanan itu menciptakan dilema manajerial yang kompleks, di mana di sini dapat dibagi lagi menjadi yang pertama tarif paket versus jasa medis. Jadi tarif INA-CPGs yang flat bertentangan dengan ekspektasi jasa medis dokter yang bervariasi berdasarkan kompleksitas kasus. Jadi di sini contohnya dokter merasa usaha berbeda tetapi dibayar sama, itu menimbulkan ketidakpuasan. Dan selanjutnya clinical pathway dan versus otonomi dokter. Standarisasi protokol klinis itu dipersepsikan membatasi clinical judgment dan otonomi profesional dokter, sehingga dokter merasa profesionalismenya itu dibatasi. Dan yang terakhir adalah efisiensi versus profesionalisme, di mana tekanan cost containment sering dianggap pengorbanan kualitas layanan dan juga profesionalisme tenaga kesehatan, sehingga menciptakan dilema etis dan pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya, analisis sistemik, di sini mapping masalah ke pilar SDM sendiri ada 5. Yang pertama adalah workforce planning, di mana workforce planning ini adalah ketidakseimbangan komposisi SDM, kekurangan coder dan case manager yang kompeten dalam kompetensi klinis dan coding, yang terpenting adalah yang dalam coding INA-CPGs. Yang kedua, performance management, KPI yang tidak selaras dengan target JKN, serta tidak ada intensif dan juga efisiensi loss atau akurasi coding. Yang ketiga, reward system, di mana sistem jasa medis masih berbasis volume tindakan, tidak mendorong efisiensi atau kepatuhan terhadap clinical pathway-nya sendiri. Yang keempat, budaya organisasi, resistensi terhadap standarisasi, budaya dokumentasi yang lemah, serta kurangnya sense of urgency terhadap efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah leadership, di mana kepemimpinan yang tidak tegas dalam melakukan enforcement clinical pathway dan juga komunikasi yang buruk antara manajemen dan staf medis itu dapat terjadi. Yang selanjutnya, risiko jika SDM tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi turnover yang tinggi, dapat terjadi ketidakpuasan, burnout, dan kompensasi yang tidak kompetitif yang mendorong talenta berkualitas kita itu berpindah ke institusi lain, meningkatkan biaya rekrutmen dan juga meningkatkan biaya pelatihan. Burnout masif, beban kerja yang berlebih dapat terjadi, tekanan administrasi dan kurangnya dukungan organisasi itu menyebabkan kelelahan fisik dan juga kelelahan emosional yang menurunkan produktivitas dan mutu. Potensi fraud dapat terjadi di mana tekanan finansial dan lemahnya governance sendiri menciptakan celah untuk tindakan fraud seperti upcoding, unbundling, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga defisit berkelanjutan. Defisit berkelanjutan di sini bisa terjadi karena adanya terjadi koreksi klaim dan biaya SDM tidak terkendali yang menyebabkan defisit finansial kronis yang mengancam keberlanjutan dari rumah sakit tersebut. Next slide. Jadi untuk ringkasan tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, kemampuan analisis sistemik. Di sini mampu menganalisis masalah SDM rumah sakit dengan pendekatan sistemik berbasis karakteristik sistem JKN. Kemudian mencakup perspektif payment, clinical pathway, audit claim, dan standar akreditasi. Jadi analisis tidak hanya melihat dari gejala permukaan atau superficialnya saja, tetapi menggali akar masalah struktural yang bersumber dari ketidakselarasan antara sistem SDM yang terjadi dengan tuntutan regulasi JKN. Kemudian yang kedua adalah identifikasi akar dari masalah. Jadi tujuannya adalah dapat mengidentifikasi akar struktural dari masalah SDM
yang memetakannya ke lima pilar yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga kemampuan ini memungkinkan intervensi yang tepat sasaran, bukan hanya mengatasi simptom, namun juga menyelesaikan penyebab fundamental yang dialami dari rumah sakit pada tipe JKN. Jadi inti dari bagian ringkasan ini adalah rumah sakit tidak boleh hanya memperbaiki gejala, misalnya klaimnya ditolak, tetapi juga harus memperbaiki akar masalah, yaitu dengan ketidaksesuaian SDM dan juga dengan sistem JKN tadi. Next slide mungkin dilanjutkan oleh Dr. Cika. Baik, terima kasih banyak Dokter Cantik. Assalamualaikum Prof dan teman-teman. Masih semangat? Sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya, di bagian ketiga, yaitu mengenai karakteristik manajer sukses di era JKN terutama. Ya, manajer itu sangat menentukan karena jika pemimpinnya lemah, walaupun sistemnya sudah baik, sudah terstandardisasi gitu SOP-nya, tapi pemimpinnya tidak cakap, tidak visioner, nggak punya strategic thinking gitu, otomatis implementasinya akan mandek gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi memang antara pemimpin dan sistem itu sangat berkaitan sangat erat. Yang kedua, mengenai kompetensi inti seorang manajer, ini teori cukup lama tahun 2001 oleh Robbins. Sebenarnya ada 3 hal. Ini manajer secara umum yang hanya di healthcare aja. Yang harus ia miliki adalah skill teknisnya, technical skill. Yang kedua, human skill-nya. Karena kan rumah sakit adalah Sepertinya signalnya terganggu ya. Ya, dari Cika nge-fresh kayaknya, Pak. Nge-freeze ya, boleh. Ya, ya tunggu 1 menit ya. Kalau nggak mesti digantikan sama teman yang lain. Malika mungkin ada signal internetnya kurang bagus kali ini. Wifi-nya. Oke, bisa diambil alih oleh Cantik. Nah, saya senang banget manggilnya Cantik. Kan Cantik ambil alih. Maaf Prof, ini Dr. Malika yang share screen soalnya. Sebentar. Oh, Bisa oke. saya bantu, Dok, jika berkenan? Silakan. Ya. Silakan, Dok. saya lempar. Apakah suara saya Sudah cek, tapi belum stabil suaranya. Putus-putus. Di off Oh ya cam baik. aja mungkin cek aja Dok, sama kami Prof. bantu share screen ya kami ya. Ya, Kalau saya silakan, Dok Cika. Kalau saya matikan video lebih jelas suara saya? Ya, Ya, clear. jelas. Iya baik, izin ya Prof. Ya. Boleh di sebelumnya? Jadi untuk healthcare itu ada skill yang spesifik ya, ada 4. Boleh slide sebelumnya kami? Punten. Yang ini? Sebelumnya lagi. Sebelumnya boleh? Sebelumnya lagi. Sebentar. Sekali lagi. Sebelum yang ini. Nah, bukan sebelumnya. Slide 8. 9, sorry. Ini kami kayaknya maju ke belakang. Belakang itu, Dok. Mundur. Agak mundur ke belakang. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Skill spesifik yang harus dimiliki oleh hospital manager itu oleh Moradi et al. Disebutkan human relation ya. Karena itu adalah basic skill bagi semua manusia sebenarnya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Dan mendelegate task. Ya kita tahu tugasnya itu sangat banyak bagi seorang manajer. Dia harus bisa mendelegasikan ke bawahannya misalnya. Dan yang paling penting dan sering lupa itu ngerti motivasi dari tiap individu. Jadi kita kan berinteraksi dengan manusia. Manusia itu kan ada up and down-nya, dia mood-nya juga kadang nggak stabil. Itu yang harus kita bangkitkan terus sebagai seorang manajer, dan nantinya insya Allah akan mengaruhi behavior-nya mereka juga. Kalau kita sebagai manajer semangat ya, insya Allah subordinate kita semangat juga. Kemudian kedua, work experience. Ini juga sebenarnya saya belum punya pengalaman kerja di rumah sakit, tapi pastinya memang penelitian sudah membuktikan semakin lama dia menjadi seorang manajer, performance-nya otomatis semakin kuat ya. Ini you don't say sih. Kemudian yang ketiga adalah
skill tadi yang sudah disinggung, dan yang keempat personal karakteristik. Ternyata orang yang passionate, orang yang motivated untuk berangkat ke rumah sakit, self esteemnya bagus, dan dia itu semangat gitu dalam bekerja, insya Allah pun timnya juga akan menular seperti itu. Dan yang paling penting adalah frank with everybody. Jadi dia nggak boleh takut untuk orang lain, nggak boleh nggak enakan gitu. Dan dia juga harus decisive. Jadi karena pastikan kalau dianya masih plan mau ambil pesan apa, bawahan dia pun juga akan begitu. Kemudian ini ada sebuah penelitian dari tim et al. Di jurnal BMC. Ini menarik, jadi dia itu mencoba melihat faktor-faktor apa sih yang bisa menentukan keefektivitas. Usia nggak berpengaruh, jadi jangan takut yang masih muda-muda untuk masih tetap bagus. Kemudian education nih, Masya Allah, Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan sekolah Mars ya. Ternyata Masters and above ini sangat signifikansinya sangat kuat. Semakin dia highly educated, leadership effectiveness-nya juga bagus. Kemudian experience-nya ini sangat logis ya, di atas 16 tahun semakin gede sama aja gitu. Jadi ya berarti dokter-dokter yang ada di manajemen ini. Kemudian family size juga tidak berpengaruh. Berpengaruh lagi itu adalah leadership-nya. Jadi semakin dia demokratik atau autokratik akan semakin bagus. Kalau yang laissez-faire itu ya tipe kepemimpinan yang gue serahin aja deh sama bawahan gue, mereka bisa sendiri kan. Nah ternyata itu nggak bagus. Yang lebih bagus adalah either demokratik atau autokratik sekalian. Kemudian emotional intelligence juga sangat bagus jika dia itu cerdas secara emosional, dia akan menjadi seorang leader yang efektif. Kemudian tambahannya selain theoretically tadi, di era JKN ini terutama yang harus dimiliki adalah literasi keuangan ya tentunya. Karena kan ya kita berhubungan sangat erat dengan uang dan menjaga agar tidak over di luar dengan klaim yang kita dapatkan. Kemudian tadi kesadaran anti fraud, kemudian kapabilitas untuk manajemen risiko karena ke depan risiko akan dinamis. Kemudian juga adaptif mungkin ya, adaptif dengan regulasi JKN yang terus berubah dan berkembang. Iya, jadi gaya kepemimpinannya ini sebenarnya 3 hal ini sih yang paling ideal ya. Transformational leadership, jadi ya karena kita transformasi kesehatan ya pemimpinnya juga harus bertransformasi senantiasa. Dan ethical itu terutama digambarkan dengan kitanya dulu sebagai individu gitu. Integritasnya baik, terus etikanya kuat, work ethicnya bagus, insya Allah juga leadership dia dan subordinate juga akan bagus. Partisipatif juga, jadi mungkin ini kayak kaidah musyawarah gitu ya. Kalau di agama Islam kan emang kita dianjurkan kita nggak membuat keputusan sendiri, kita butuh juga pendapat teman-teman kita atau even bawahan kita atau siapapun yang terlibat, jadi insya Allah keputusannya akan lebih bagus dan lebih berkah gitu. SDM itu adalah aset sebenarnya strategis dari sebuah rumah sakit. Jadi dia nggak hanya kita pusing mikirin biaya dia menggaji dia aja, tapi sebenarnya SDM itu adalah investasi kunci ya bagi rumah sakit untuk keberlanjutannya. Kemudian SDM kita juga harus adaptif di era JKN saat ini, dan kita sebagai manajer itu harus mengintegrasikan tadi tantangan-tantangan ke depan dan harus senantiasa bertransformasi. Dari kelompok 2, sekian. Terima kasih banyak. Mohon masukannya Prof. dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.